Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Hai, halo assalamualaikum semuanya teman-teman Teteh. Nah, hari ini Teteh mau tanya jawab ya, permintaan dari subscriber Teteh semuanya, katanya Q&A. Setelah kemarin Teteh bikin Q&A sama si pernikahan dini Dikri dan Fitria, mereka pada minta juga Q&A antara Teteh dan suami. Ada Kang Denny di sini. Papi, Mami sudah share di Instagram. Jadi Mami udah share di Instagram. Siapa saja yang mau bertanya silahkan tentang kita. Dan sudah ada banyak pertanyaan. Nanti kita pilih ya. Pertanyaan harus kita jawab. Siap, Papi? Siap. Pertanyaan pertama. Sebelumnya, sebelum mereka tanya, sebelum kita jawab pertanyaannya, subscribe dulu, ya. Nah, klik tombol subscribe sama turn on notification. Nah, gitu. Jadi nggak ketinggalan update video dari Mami ya? Iya, betul tuh gitu. Ngomong-ngomong, selamat videonya udah jadi trending. Oh iya. per hari ini tadi trending 9, 7, dari 5, mulai 14 ya, 19 mulai 35. Oh 35, terus naik sampai hari ini trending 3. Yang pamit ya? Yang pamit, yang aslinya. Iya, tadinya trending 5, sekarang trending 7. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Nih ada pertanyaan dari Eri Iskandar. Eri Iskandar. Nah, Eri bertanya gini, kan namanya pernikahan itu, namanya pernikahan kan suka nggak semulus pahanya ceribel Teh, katanya gitu. Pasti kan pernah ada letupan-letupan kehidupan. Nah, hal apa yang pernah bikin Teteh sampai sedih banget ke Bang Den? Terus cara nyikapinnya gimana? Terus katanya kan di pernikahan ada fase-fasenya. Nah, pada tahun keberapakah Teteh merasa sedang diuji? Dan gimana cara menyikapinya? Gimana peran Bang Den pada saat itu? Ini pertanyaan sekaligus buat nambah-nambah ilmu aku yang baru nikah seumur jagung. Oh, yang baru nikah. Berondong belum mateng katanya. Makasih Teteh, sehat selalu nih. Yang banyak pertama, banget ini terima Eri. kasih buat pertanyaannya. Selamat juga buat pernikahannya Eri. Eri ngeborong nih pertanyaannya, banyak banget nih Eri. Letupan-letupan kehidupan. Hal apa yang pernah bikin Teteh sampai sedih banget ke Bang Den? Terus cara nyikapinnya gimana? Hal apa ya? Terjadi di tahun keberapa dulu, coba Mami inget nggak? Pernah nggak? Ya kalau aku sih hal yang menyedihkan itu malah buat aku tuh hal pas awal-awal pernikahan. Karena di situ kita sering banget berantem, sering banget ribut, bukan cuma sama suami juga pernah ada masalah bersama keluarga juga gitu. Karena kan menikah itu bukan hanya dua individu yang menyatu, tapi mempersatukan juga keluarga. Dua keluarga besar. Dua kebiasaan yang berbeda. Yang tadinya Mami hidup sendiri bagaimana, Papi juga hidup sendiri gimana. Nah, kita pas ketemu ternyata banyak perbedaan. Ya. Nah, di situ kadang mau dibikin berantem bisa, mau dibikin santai bisa. Nah, gitu. Kadang kita sering berusaha saling mengerti, tapi ada waktunya juga kita menghadapi titik di mana kita sama-sama marah, sama-sama kecewa. Iya, betul. Apalagi mungkin latar belakang di balik keluarga masing-masing misalkan berbeda. Mami sebagai anak sulung perempuan yang biasanya ada di rumah, yang biasanya papa ngelihat selalu ada di rumah apa gimana, sekarang tahu-tahu dibawa suaminya gitu. Dan mungkin papi juga sebagai
tulang punggung keluarga. Itu tahu-tahu setelah menikah mungkin ada awal-awal keluarga ada sedikit rasa kekhawatiran gitu, itu pasti selalu ada ya. Benar, semua ibu mengalami rasa ketakutan di saat anak laki-lakinya menikah. Itu pasti mami alamin juga nanti ya. Iya, mami juga ntar ada rasa ketakutan di saat kakak Abi menikah nanti. Iya. Mami akan khawatir dia masih sayang mami nggak ya gitu. Iya. Setelah Mami dia menikah dia lupa sama gue nggak ya sebagai ibunya gitu. Ya, dan itu akan saya alami gitu ya. Terus Sini sayang, nih kakak Abi mimisan, sini. hal apa yang pernah bikin teteh sedih banget ke Bang Den? Terus Tuh kakak Abi mimisan, kakak Abi. Nah buat yang tahu tips kalau buat anak yang sering mimisan kenapa ya? iya, Coba kakak tulis di komen. sering banget mimisan saya. Kakak Abi nih gini, suka mimisan kadang. Ditekan gini sayangku. Tekan. Ya. Hal yang pernah bikin teteh sampai sedih banget sih, kayaknya alhamdulillah sih ada, tapi aku sudah lupa. Jadi apa yang mau diobrolin juga nggak ada. Apa ya, Pi? Kita pernah berantem juga, ingat nggak gara-gara nyeplok telur? Ingat gara-gara nyeplok telur sampai ribut besar. Nah, waktu itu mungkin kondisi papi juga lagi lapar ya. Terus juga mami juga coba mami cerita lagi dulu capek. yang kita jeplok telur, yang menyeplok telur. Papi minta sarapan ya? Enggak, itu sore lah. Oh iya. Itu sore orang mami pas itu sampai malam miniannya. Itu sore papi minta makan. Jadi suami aku minta makan. Terus minta makan sama telur. Ceplok telur. Nah, itu kita awal-awal pernikahan ya. Oh, rumahnya masih Masih di enggak, udah di Permatapuri 1 tadi belum. Permatapuri ya. Tapi Satu belum komplek ada sama anak. Meriam Belina. Tapi belum ada anak. Iya. Belum ada anak. Nah, papi minta bikinin telur ceplok. Udah, aku bikinin lah. Awalnya udah mami masakin tuh. Karena kebiasaan di rumah aku dulu, mama aku tuh kalau makan lauknya nggak pernah banyak. Jadi biasanya nasi 1 lauk, paling banyak 2 lauk. Itu. Kalau papi, kebiasaan keluarga papi, lauknya bererot ya. Kalau makan itu nasi, lauknya itu ngelilingin nasi banyak banget, ada berapa macem. Jadi kalau pas nikah itu, awal-awal nikah itu, kalau misalkan aku masak cuma 2 macam, aku kasih, dia tuh suka cemberut. Masak ini aja, gitu. Karena pengennya lauknya banyak ya. Terus mintalah tambahin telur ceplok aja tuh. Dia udah kesel ngelihat nasi dengan lauk yang sedikit. Minta request ditambahin telur ceplok gitu. Agak kesel juga sih, merasa apa? Udah masak terus masih aja kurang gitu. Akhirnya bikinlah aku telur ceplok. Bikin telur ceplok agak dengan kesel gitu. Tak gitu. Terus udah aku bikinin. Sudah jadi aku bikinin, aku kasih. Nggak terima juga ternyata si bapak. Bukan telur ceplok yang begini. Ini kematangan semuanya. Kan papi tahu. Enggak, bukan mami, karena mami bikinnya itu. Iya, terus kayak itu orang papi, kesel. iya itu yang kedua, karena papi minta lagi. Pokoknya gue tuh paling nggak suka kalau nyuruh istri ngerjain itu nggak seneng, gue pasti Iya, aja. karena kan udah gitu mami bikin sekali, terus udah gitu bukan yang begini, telur ceploknya tuh yang setengah mateng. Oh, ya udah, akhirnya mami balik lagi ke dapur dengan kekesalan yang memuncak. Kekesalan yang lebih memuncak, bikinlah tuh ceplok telur. Seng gitu di dapur, karena kesel banget, pakai emosi jadinya tuh. Telur juga minta setengah mateng aja terus karena itu apa? Kesel. Karena kesel. Lebih panas kan, kalau emosi itu lebih panas dari api kompor. Eta bener. Jadi tuh setengah mateng eta nog teh mateng we terus. Ambil lagi. Nih telurnya. Sengaja nggak aku tempatin. Telur aku taruh di naon eta teh? Sosodok mun mami mah naon eta teh bahasa Indonesia? Oke, saringan ya. Codet. Codet. Sosodok. Apa? Sodet. Nah, Sodet di sini. codet eta mah. Si telur tuh masih disodet itu. Terus aku kasih gini. Nih telurnya. Mau aku taruh di piring itu karena dia lagi pegang piring tadinya. Nih telurnya. Ya taruh aja kata dia.
taruh di mana? Padahal udah jelas-jelas taruh aja pasti di piring ya. Taruh di mana? Seolah-olah aku nantang. Dia mukanya ngelihat ke lantai, taruh aja gitu. Taruh di sana, kataku. Iya, taruh aja, serah. Coba kalau berani. Taruhlah sama aku di lantai. Aku lempar si telur dari sodet itu tina sosodok teh di alungkeun kana lantai, da taruh nate kitu nitah nate tah, nya nyuruh nate kitu tah, taruh aja gitu. Oh, taruh di sana. Geus aya kok aing teh dialungkeun. Lung. Plok eta teh si nog teh jadi di lantai, si telur teh jadi di bawah gitu tah. Nafsu ningali nog dihanap. Papi emosi ya, kesel ya, merasa ditantangin gitu sama istri kali ya. Ngeliat telur udah di bawah gitu. Nih piring yang ada di tangan, langsung dia lempar. Peng! Akhir namanya kadahar. Nog dina lantai, sangu dina lantai, piring paburencai. Ngerti nggak? Hah? Jadi si telur di lantai, nasi di lantai, itu piring jadi pada pecah, lauk-lauk yang lain juga bertebaran di lantai gitu. Makannya nggak jadi, tung namanya. Nah itu tuh masa-masa awal pernikahan, karena yang kita rasain agak kita berproses itu malah di awal-awal pernikahan, karena yang tadi kita bilang. Jadi banyak banget perbedaan-perbedaan. Kalau gue tuh biasa tertib ya. Kalau papi biasa tertib dari dulu. Untuk tempatnya di sini, si Debbie di sini gitu. Nah ini biasa selebor. Selebor. Dulu aja papi aja ke rumah mami yang di Garut. Papi ngeliat ini baju pada numpuk di pinggir-pinggir, kok bisa ya? Biasa di rumah tuh papa tuh ada kain berantakan aja, anak-anaknya udah selalu ditekanin inisiatif. Dari kecil tuh selalu nih kayak ada tisu gini, kok Denny bisa ada yang berantakan depan Denny diem gitu, harusnya Denny ngerapiin. Nah itu udah ketanam dari dulu sama papa. Iya, papi berarti dari dulu udah biasa ini sendiri. Tapi kenapa pas udah nikah nggak mau megang sapu-sapu acan? Karena kan papi udah bayar orang buat nyapu. Kalau pembantu pada pulang bisa. Waktu itu papi pernah sama mama mau ngeberesin rumah, karena kalau emang di saat tidak ada orang, papi pasti turun. Kalau masih ada orang, buat apa papi bayar? Kalau kita harus nyapu ngepel gitu. Gitu. Kan hal yang bisa kita lakukan, kita bisa alihkan dengan kita mengeluarkan sejumlah dana. Kalau dulu kan papi emang nggak ada, kita tuh keluarga semua diwajibkan terbiasa nyuci semua. Mama yang nyikat, di samping mama Bang Andri bilas 1, samping Bang Andri papi bilas 2, Wiwit bilas 3, Kiki bawa ke jemuran, Dede yang jemur. Itu selalu gitu. Makan, nyuci piring, mama yang ini oper ke Bang Andi bilas 1, bilas 2, Wiwit yang naruh di rak. Jadi terbiasa kerja, terbiasa rapi. Nah dapat mami yang selebor, jadi papi juga sering menyabarkan diri itu sebenarnya. Iya, namanya kan itu saling melengkapi ya kalau pasangan. Ada yang rapi, ada yang selebor, ada yang gede ambek, ada yang sabar. Jadi kita malah sering ribut kayak jadi gitu di awal-awal pernikahan. Malah kita sekarang pas udah pernikahan ya lama dan kita berarti 13 tahun dan sudah bisa berpikir jernih gitu. Sekarang kita kalau mengenang masa lalu kadang kita ketawa-tawa gitu ya. Kita berantem sampai ribut besar sampai apa gara-gara ceplok telur gitu. Terus mami juga pernah ngambek mau pulang ke Garut ya? Jadi emang di awal-awal pernikahan itu aku stres banget sampai ya untuk melakukan hubungan suami istri aja susah awal-awal ya, karena pikirannya udah terlalu stres. Kenapa stres? Karena itu pertama aku pindah ke luar kota, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, jauh dari orang tua. Kalau namanya orang Sunda mah pastinya makan nggak makan asal ngumpul, tah eta. Dan bunuh penting mah ngumpul aja, itu pasti udah bikin senang gitu. Nah sekarang dibawa pindah sama suami itu bikin stres gitu. Di saat harus pindah ke lingkungan yang baru tanpa satu orang pun yang kita kenal, itu stres banget. Dan kita sih nggak pernah ngerasain ngumpul sama mertua ya, karena dari setelah menikah kita udah langsung cari tempat tinggal sendiri, kita ngontrak
sampai ngumpulin duit sampai akhirnya kita bisa ngebangun rumah kita sendiri gitu. Jadi emang kita nggak pernah ngalamin tinggal bareng mama kan? Nggak pernah. Dari awal nikah itu karena kita berprinsip gini, lebih baik mandiri gitu dengan usaha sendiri mau gimana daripada gabung sama mertua gitu. Karena gabung sama mertua gue harus ngejaga di sisi lain mami orang baru, takutnya ada kebiasaan mami yang mama nggak suka. Iya, aku juga nggak mau jadi bukan diri aku gitu. Iya, malah takutnya jadi kita membahas berantem untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Iya. Terus kan pernikahan tuh ada fase-fasenya. Nah, pada tahun keberapa kan Teteh merasa sedang diuji pada tahun-tahun awal-awal pernikahan ya. Dan gimana cara menyikapinya? Menyikapinya udah dengan segala macam cara ya, Pi. Sampai akhirnya tidak menemukan cara, ya udah diam aja. Ya mau nggak mau ya nerima aja udah gitu. Sampai ya udah harus disabarin ya, emang begini gitu. Sampai dan suami aku ini perlu diketahui, dia tuh orangnya baik banget, tapi super tega. Ya, super tega. Tapi aku berterima kasih sih, jadi banyak juga perubahan yang ada di diri aku karena salah satunya karena ketegasan dia gitu. Kenapa dibilang super tega? Jadi gini, papi adalah orang, jadi gue tuh orang yang nggak bisa diancam. Gue yang nggak bisa diancam dan gue tidak mau mami ini punya sebuah kekuatan yang melemahkan gue. Jadi gini misalnya, mami pernah, yaudah kalau berantem, mami pulang ke Garut, pulang, gitu. Jadi nggak pernah ditahan-tahan. Jadi gue tuh nggak pernah bisa. Ini kalau mami minum nih ya obat, inget mami. Obat pelangsing. Ntar aku minum nih obat pelangsing semua nih biar mati, minum aja. Minum, dan dia malah cuma bukan bilang minum aja, dia malah bilangnya gini, ya minum terserah, tapi lu minum jangan di sini ya, sana keluar rumah. Gua malas gotong-gotong mayat. Kan kurang ajar banget. Terus kalau aku ajak, aku mau pulang ke Garut, sana pulang ke Garut, pulang aja sini, silakan. Pulang. Pernah aku sampai beraniin mami belum punya mobil sendiri ya waktu itu, masih mobil satu, karena aku juga masih, meski berantemnya aku masih punya pikiran ini punya dia, bukan punya aku. Tidak pernah merasa barang dia barang aku. Bukan dari dulu sampai sekarang ya. Nah, itu mami selalu akhirnya mami kabur naik ojek, belum ada Gojek, naik ojek ke Kampung Rambutan. Dengan tujuan tadinya mau ke Garut, nakut-nakutin gue. Tadinya tujuan mami itu mau ke Bandung. Ke Bandung ke kosan Dery itu adik kandung aku. Karena kalau ke Garut tidak mungkin. Dari awal sebelum aku menikah, papa selalu mewanti-wanti aku gini, Teteh, setelah nanti kamu menikah, urusan rumah tangga tolong selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa orang tua. Papa tidak mau dilibatkan dalam rumah tangga Teteh. Jadi, urusan rumah tangga Teteh selesaikan sendiri. Kalau Teteh ada masalah apa-apa sampai Teteh kabur terus ke rumah, ke papa, ngadu ke papa akan balikin lagi Teteh ke suami Teteh, akan papa anterin lagi Teteh ke suami Teteh, silahkan dibereskan sendiri. Kalau misalkan Teteh sudah diserahkan sama suami Teteh, baru Teteh urusan papa, gitu. Jadi aku tidak pernah berpikiran berani untuk kabur ke Garut. Tapi ngancamnya ke papi, mami mau ke Garut. Mau ke Garut karena takut pikiran papi macam-macam gitu. Kalau nggak Garut mana lo, gitu. Tujuan aku itu mau ke Bandung tadinya, ke adik aku, ke Dery pun saat itu masih kuliah dan masih ngekos. Pas udah di bis, aku telepon. Ini di bis di Kampung Rambutan nih. Di bis di Kampung Rambutan, aku telepon. Den, Teteh ke Bandung ya? Ngapain? Dia bingung. Ya ke Bandung aja lah, mau nengokin Dery. Yang bener, tumben-tumbenan. Mau ngapain sih? Berantem ya? Iya. Nggak mau. Dery pun bilang begitu. Nggak mau. Teh, jangan deh, Teh. Ntar Deh yang kesalahan. Udah, Teteh kalau mau main ke Bandung jangan pas lagi ada masalah apa-apa sama AA. Baru Teteh main ke Bandung. Tapi kalau Teteh main ke Bandung dalam keadaan kayak begini, nanti Ende kesalahan. Bukan cuma AA yang nyalahin Ende, Papa, Mama juga pasti nyalahin Ende. Dery bilang gitu. Ya terus gue mesti gimana lagi? Aku nggak pernah berani kabur ke rumah orang lain. Kalau bukan keluarga. Kalau bukan ke papa, ke keluarga aku nggak berani. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke rumah. Di bis aku teleponlah dia karena aku mau balik lagi ke rumah kan. Itu keadaan jam 10 malam. Sambil ketakutan aku telepon.
Halo? Ngapain nelfon? Aduh, tengil banget jawabnya. Ngapain nelfon? Ini jemput dong, aku di rambutan, aku takut. Jam segini di kampung rambutan itu terminal loh. Copet di mana-mana, orang jahat di mana-mana. Bisa-bisa ngelihat cewek jam segini mah ntar dibawa, diperkosa, di apa? Gue malah ditakut-takutin kayak gitu. Hah? Iya, kamu makanya jemput. Ya, lu sendiri yang keluar dari rumah, ngapain gue yang jemput? Ya pulang aja lagi sendiri gitu. Ya, akhirnya aku balik lagi deh sendiri, pulang ke rumah. Datang ke rumah dia cuma lagi nyantai aja nonton TV tiduran sambil ketawa-tawa. Nggak jadi ke Garut. Garut pindah ya jadi di sini sekarang. Ngeselin, orang paling ngeselin. Nih, kenapa gue lakukan itu? Ini buat cowok-cowok ya. Kenapa gue si Mami ngancem pernah mau minum obat pelangsing, nggak gue larang, biarin. Terus pernah mau apa tadi? Kabur ke Garut, lepas, biarin, sok kabur. Pernah bilang mau bawa kakak Abi waktu kakak Abi masih kecil. Iya, tapi Mami kalau keluar rumah malah sama Papi selalu bawa anak. Pernah waktu itu kakak Abi dibawa ke rumah Tante Wiwit, ya. Dan aku pernah berantem lagi setelah punya kakak Abi, berantem lagi, keluar lagi dari rumah bawa anak gitu. Karena kalau di dalam rumah tuh aku kalau ngeliat muka dia tuh makin kesel, karena dia tuh tengil banget kalau lagi berantem lalu mukanya tuh yang daripada kenapa-napa gitu ya, mendingan aku keluar aja dari rumah. Aku keluar dari rumah bawa kakak Abi. Namanya minggat dari rumah ke rumah orang itu nggak enak. Jangan ditiru ya, karena itu sama sekali nggak enak. Namanya di rumah orang, kita mau tiduran juga nggak enak, mau makan ngambil makan juga nggak enak, mau ke kamar mandi juga nggak enak. Anak butuh susu, anak butuh baju ganti, anak semuanya di rumah juga kita bingung kemana. Itu benar-benar nggak enak. Dan aku nggak bisa bertahan lama, sehari doang langsung pulang lagi. Nah, kenapa yang tadi dibilang sama Mami, Papi itu raja tega, itu adalah cara Papi mendidik istri gitu. Jadi Papi nggak mau ada ancaman Mami yang akhirnya membuat Papi lemah. Misalnya Mami, ntar kalau macam-macam minum nih. Kalau Papinya ketakutan, itu akan dia jadikan senjata. Kalau ke Garut nih, kalau gue nya takut, itu akan dijadiin senjata terus menerus. Nah, kenapa gue harus tega-tegain? Ya biar dia tidak pernah menggunakan itu sebagai ancaman gitu. Jadi iya. Dan terbukti sih efektif sih. Efektif. Jadi tidak ada yang gue takutkan. Nah, dan pada fase itulah akhirnya kita bisa ngomongin. Karena prinsip gue gini dulu, kalau besi aja bisa bengkok, apalagi hati gitu. Iya. Nah, Mami ini termasuk orang yang keras dulu tuh keras banget karena dia terbiasa ada dari kecil, bisa nyari duit sendiri, anak pertama, cantik gitu. Jadi terbiasa apa-apa tuh semua orang nurutin kemauan dia. Nah, gue sebagai laki-laki, gue berpikir laki-laki adalah pemimpin, laki-laki adalah kepala rumah tangga. Apa jadinya sebuah rumah tangga tapi yang ngatur istri gitu. Itu prinsip gue dari dulu. Kalau gue punya istri harus nurut sama gue, tapi gue juga harus fair. Gue tidak boleh menyia-nyiakan istri, menelantarkan anak, main kemana-mana, tapi anak istri di rumah. Enggak, gue mencoba fair. Gue ingin menjadi pemimpin di keluarga gue, tapi gue juga layak menjadi pemimpin gitu. Gue fair, istri gue nafkahi, anak gue senengin, tapi lo harus ikutin aturan main gue yang gue yakini tidak merugikan lo gitu. Nah, kenapa gue nggak pernah takut? Gue nggak mau hal itu dijadikan senjata sama Mami. Iya, karena gini ya, nih, hal paling buruk ancaman dia yang pernah dia lakukan, gue inget banget. Selain minum kapsul pelangsing, gue nggak takut. Kabur nggak takut. Terus pernah juga Mami ngancem mau bawa kakak Abi ke Garut. Biar ntar anak Mami bawa ya ke Garut. Gue jawabnya apa? Gue jawabnya gini, bawa aja anak. Bawa aja Senaka, nggak apa-apa. Santai aja, bawa aja anak ke Garut. Nanti juga tahun depan ada anak kecil baru di sini lari-larian. Dan itu anak gue. Gila nggak tuh? Berarti gue nggak cuma ngancem, gue nggak takut. Tapi kalau lu berani melakukan itu, gue akan dapat pengganti lu gitu. Dan dia ada di rumah ini nantinya. Nah, itu aja di rumah ini kan.
pada saat itu di mana tuh kita berantem gitu ya? Oh itu di awal-awal pernikahan. Semua yang diceritakan tadi itu terjadi di 3 tahun pertama menikah. Iya, Karena pokoknya fase itulah stres banget fase-fase yang dimana kita menyamakan gitu. Iya. Kadang kalau gue pikir-pikir, Dan aku tuh ngerasa bener-bener mami tuh mungkin kalau mami itu ada di lingkungan mami juga gak bakalan nurut deh. Karena mami ngerasa ada di lingkungan mami gitu. Tapi karena mami ngerasa ini siapa lagi yang bisa gue pegang nih selain dia, karena memang cuma dia laki gue gitu. Terus karena gue di sini nggak punya siapa-siapa, tertekan sih, ngebatin. nah, jadi tipsnya yang bisa gue share buat suami-suami atau ya anak-anak yang baru menikah, jangan pernah punya kelemahan atau hal yang ditakutkan sama pasangan, lu turutin, karena itu akan menjadi senjata yang berulang-ulang akan dilakukan. Ya mungkin ya gitu ya, karena dia juga kan nggak mau disetir katanya sama istri. Sedangkan kebiasaan aku dari dulu tuh aku selalu nomor 1. Semua selalu ada di bawah telunjuk aku. Dan itu nggak mempan kalau sama gue. Gitu ya. Terus gimana cara teteh mengajar atau mendidik anak-anak teteh? Kalau cara kita mendidik anak-anak nih,